Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. untuk kehadirannya malam ini ya. Sekalian masih dalam momen Lebaran, kami dari mentorinaja.com sekaligus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, minal izin wal faizin buat teman-teman semua. Semoga malam hari ini kita bisa belajar bareng ya untuk kendala yang teman-teman hadapi setelah praktek dan mengikuti e-course di mentorin aja yang masa aktifnya itu 1 bulan, dan ada beberapa orang dari teman-teman sekalian yang sudah expire mungkin ya, expire kemudian nggak dapat akses, dan sebagian lagi ada yang melakukan perpanjangan dan tidak. Nah, nanti untuk kesempatan malam hari ini kita langsung sharing-sharing aja ya. Kebetulan sudah hadir juga Mas Devan dan Mas Lutfi ya. Mungkin untuk Mas Salim tidak bisa hadir ya karena beliau sedang Sakit. kurang sehat, tadi kontak ke saya gitu ya. Kemudian langsung saja mungkin Oke, kali oke, ya. oke. Sesi ini mau langsung diskusi atau ada sedikit materi mungkin dari Mas Lutfi atau Mas Devan, siapa duluan nih? Boleh, nggak apa-apa. Saya dulu nggak apa-apa, Mas Devan terakhiran aja biasa sambil Boleh. sulap. boleh. Oke, sambil ini saya record ya, terpaksa saya record karena nggak semuanya hadir gitu ya. Nanti saya share Oke, oke. buat teman-teman yang nggak bisa hadir, nanti saya blast lagi di WA-nya masing-masing gitu aja ya. Ya. Oke, silahkan. Oke, terima kasih Kang Indre. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu buat join di Google Meet kali ini ya. Sebenarnya ini sesi silaturahmi antar member ya. Kita nggak share materi secara khusus. Di sini nanti kita sharing-sharing aja tanya jawab seputar TikTok affiliate. Karena kan beberapa bulan terakhir ini sempat ada perubahan dari TikTok ya, waktu pertama tidak bisa menautkan pemasaran, tapi alhamdulillahnya itu cuman berlangsung selama 3 atau 4 hari ya. Setelah itu sudah kembali normal. Nah, kedepannya itu kan kita nggak tahu nih apakah aturan itu nanti akan berlaku lagi atau masih bisa menautkan akun pemasaran sehingga kita masih bisa main TikTok affiliate dengan 0 followers. Sementara kalau dari saya waktu kejadian kemarin ya kan banyak yang japri karena nggak bisa nautin akun pemasaran. Solusinya yaitu satu, pakai akun resmi. Yang kedua, teman-teman bisa bangun akun publik ya. Misalnya kalau saya kan di saat ini main akun buku karena promosiin buku Kitab Merahnya Kang Salim. Saya bikin akun publik semacam kayak edukasi tentang TikTok affiliate. Jadi ngejar followers dulu tanpa keranjang, saya posting ngejar sampai 2000 followers. Kemudian langsung daftar TikTok Shop mandiri lewat akun TikToknya langsung. Nanti aku tunjukin akunnya lah salah satunya. Atau bisa dilihat aja teman-teman mungkin di akun Juragan Buku Viral yang kontennya cuman tulisan-tulisan doa buat TikTok affiliate ya, pamer-pamer dashboard. Itu cepet banget naiknya dan konversinya pun lumayan ya. Untuk yang keduanya saya pakai konten spill isi bukunya. Nah, jadi teman-teman kalau mau main niche apapun, misalnya kecantikan atau taruhlah kecantikan lah ya, skincare, itu bisa pakai konten-konten itu juga ya yang dari Canva. Misalnya tentang tips-tips merawat wajah. Jadi kita nyari followers dulu.
nyari followers, kemudian kalau udah 2000 langsung ini aja, langsung daftarin ke TikTok Shop lewat akun TikToknya. Nah itu cara solusi atau alternatif buat ini ya, alternatif buat mengatasi barangkali kejadian kayak kemarin nggak bisa menautkan akun di akun pemasaran. Tapi karena sekarang sudah normal lagi, jadi teman-teman bisa mulai trial error lagi nih. Langsung aja digas yang mau coba trial error akun. Mungkin kalau kemarin praktek barbar bareng Kang Salim itu kan ada beberapa yang akunnya meledak, tapi kalau nggak meledak itu biasanya kalau upload barbar ya anyep terus ya. Kalau di awalnya udah nggak meledak itu agak susah juga naiknya. Karena kalau saya sendiri pernah nyoba barbar sekali itu nggak meledak, ya akhirnya males ngelanjutinya, mending main slow kalau saya pribadi ya. Cuman kalau Kang Salim itu nggak tahu pakai metode yang sama di HP yang sama juga, dia sering banget akunnya meledak pakai akun barbar. Nanti kalau teman-teman ada mau tanya atau diskusi silahkan ya. Nanti kita bisa diskusi bareng sama Mas Stefan juga. Ada tuh yang Mungkin raise hand Mas JR Suban. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan Mas. Open mic boleh ya? ya, iya silakan Mas. Silakan. Ya, halo, halo. Iya ya, masuk. Iya Mas, silakan Mas. Yo, assalamualaikum, assalamualaikum Mas. Ya, ini saya mau tanyakan Mas. Ini kan Waalaikumsalam. kemarin, ya mau tanya ini soal alternatif untuk uploadnya itu sekarang gimana Mas? Apa masih barbar atau pakai pola lain? Iya Mas, aku jawab ya. Maksudnya kalau kalau dari awalnya barbar itu sebenarnya kan barbar cuman di awal ya. Iya, Kalau saya perhatikan sama di member STA pun sama, banyak yang meledak ketika upload barbar, cuman di awalnya aja tuh. iya, Nanti kalau pas FYP biasanya tuh mereka nggak upload lagi Mas, sampai view-nya agak mereda baru mereka mulai upload lagi. Tapi kalau awalnya udah naik, biasanya uploadan berikutnya pun naik, followersnya cepet, terus orderannya juga kenceng. Tapi begitu anyep ya udah, tinggal kita apa, mau konsisten ngerawat akunnya nggak, bikin kontennya masih semangat nggak. Soalnya biasanya kan kalau udah biasa dapat view banyak, pas kita ngupload lagi view-nya mentok di 100 atau 200 itu biasanya langsung down ya kebanyakan ya. iya Mas. Itu kebanyakan orang gitu, nggak mau apa ya, istilahnya misal view-nya 100 apa 200 mentok, udah bawaannya pengen nyerah aja, nggak mau coba upload konten dengan gaya lain atau dengan apa gitu ya. Padahal kalau mau dieksplor lagi tuh, misalnya tadinya barbar dengan konten vicin, terus mulai anyep, bisa juga dirombak mulai upload dengan konten-konten misalnya copywritingnya atau apa ya, call to actionnya itu ditambahin, dibikin lebih apa, mancing interaksi. Itu kemungkinan FYP masih ada pasti, karena basic followernya kan udah naik biasanya kalau pas meledak. Nah cuman yang jadi masalah itu ketika ngupload barbar tapi langsung anyep, itu Iya, yang agak susah naik. Selama ini sih kita yang aku amati di STA ataupun di member-member lain kayak gitu, ketika mereka ngupload barbar anyep terus kebingungan dan akhirnya ya mentok 200 view terus. Kontennya juga hampir sama kayak gitu terus. Beda kalau kayak sistemnya Mas Devan itu kan kontennya variatif. Jadi ketika nemu winning konten atau konten yang berpotensi FYP, nanti langsung digas kontennya jenis itu terus. Sehingga potensi FYP-nya juga lebih besar, lebih stabil juga. Oke, kemudian dari Kak Gravita Charson, siapa nih? Silakan Kak, mungkin ada yang mau tanyain yang udah raise hand. Ya Kak, silakan. Ada lagi mungkin? halo Mas. Ya, Iya, Mas. lanjut. Ya,
Kalau yang ini Mas apa yang iklan itu sekarang kan ini kebanyakan yang saya lihat sih, saya perhatikan di TikTok itu udah banyak orang yang beralih ke iklan. Itu gimana itu Mas? Memang efektif atau bagaimana? Bus promosi maksudnya ya, Iya, yang di bus postingan bukan iklan lewat Ads Manager ya. iya, iya. Kalau saya sejauh ini sih yang aku coba di akun buku ya Mas, Iya. itu lumayan efektif Mas. Hmm. Kayak contohnya, coba aku bisa balik kamera. Kalau ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah, Nah, contohnya misalnya ini, nanti silakan kalau teman-teman mau ATM, ini ya, cerita TikTok affiliate. Ini akun baru di bulan Maret atau April kalau nggak salah aku bikinnya. Nah, ini pertama itu aku bikin bikin konten yang ini itu tanpa keranjang. Tanpa keranjang, tadinya view-nya cuman 100-an. Terus besoknya aku upload yang ini, aku iklanin 30.000 Mas. Yang kedua ini ini masih tanpa keranjang juga, tapi aku iklanin buat naikin view, tapi yang naik malah yang pertama. Waktu itu sampai 1 juta view, sekarang udah 2 juta, tapi itu masih tanpa keranjang ya, masih tanpa keranjang. Tapi setelah itu cuman 4 hari itu followers udah di atas 10.000. Nah, setelah itu baru aku gas pakai keranjang. Kalau mulai videonya FYP ada yang di atas 10.000 view, itu langsung aku iklanin. Ada yang ke pembelian produk, ada yang ke view. Jadi misalnya aku upload hari ini 2 konten nih, terus video yang kemarin, misalnya yang kemarin ada video yang view-nya udah di atas 10.000, ada 2 video misalnya ya, itu yang satu aku iklanin ke pembelian, yang satunya ke view, ke nambah view. Nah, itu efektif, banyak yang ini, jadinya banyak yang check out juga. Tapi habis itu udah nggak pernah iklan lagi. Udah apa, original semuanya. berarti cuman Harus buat ada. ngangkat ini pertamanya doang ya. Iya, pas buat ngangkat akun awalnya doang. Berarti kurang lebih cuman modal 60.000 itu iklan. Kecuali kalau mentok banget, mungkin kalau udah biasa di atas 5.000, 10.000, followernya udah di atas 10.000 tapi view-nya mentok, ya bisalah di boost lagi buat nambah-nambah view. Soalnya semakin banyak view, selama kita videonya ada call to action, itu kemungkinan besar ada aja yang check Ada out ya. SEO ya. Mm-mm. Terus ini Iya, Mas, iya. apa untuk pilihan ininya Mas, itu kan di pilihan iklan apa promosi itu kan ada pilihan. Mm. Itu apa pilihan yang efektif yang biasanya yang misalnya kan ada pilihan itu, ada untuk menarik penonton, ada untuk followers, dan ada apa ini untuk yang pembeli. Itu gimana itu Mas? Untuk anunya Iya, apa? dua-duanya Mas. Misalnya Follower mau sama iklanin pembeli 2 ya? video ya. Misalnya hari ini aku ngiklanin 2 video tuh misalnya tuh. Iya. Nanti yang satu video di lebih banyak tayangan, yang satunya ke lebih banyak pembelian produk. Oke. Tapi pastikan video yang diiklanin ada keranjangnya ya, yang udah ada keranjangnya. Iya Mas. Oke Mas. Soalnya biar ada yang check out juga. Sip. Mas, Mas, ya, saya mau tanya nih. Iya Mbak. Nah, silakan Mbak. Ya, ini kan mohon maaf, saya kan baru pemula, benar-benar pemula lah. Itu Mm, kalau mau buat affiliate itu memang harus banyak akun atau cukup hanya 1 akun? nggak harus banyak sih sebenarnya, malah lebih efektif itu 1-2 akun aja cukup kalau kita mau serius ngembangin akun ya. Kecuali kalau masih memang trial error, sekedar coba-coba, kayak misalnya kemarin ada bimbingan Salim tuh. Salim kan punya tips. Nah, kita trial error di situ buat banyak akun. Kan dari banyak akun yang kita coba, nggak tahu mana akun yang berhasil. Cuman kalau kita fokusnya mau ngebangun akun,
Saran saya sih pilih salah satu aja yang kita itu nyaman bikin kontennya. Kalau contoh sekarang karena saya bantu Salim sama Mas Eko buat promoin buku Kitab Merah, terus bukunya juga ada buat bikin kontennya, saya nyaman bikin kontennya ya saya fokus ke itu saat ini, ke konten-konten buku aja. Kalau dulu kan cuman main fashion, screenshot, video screenshot sama jeduk-jeduk dari template CapCut. Kalau sekarang cuma main ngerekam itu aja, video ngerekam buku sama dashboard. Oke. Kalau Tadi Kak, siapa tadi? Mbak siapa tadi yang satu lagi? Mas, ini saya grafik mau iya, tanya. iya. Sok. Kan ini saya ada 3 akun yang saya jadikan affiliate. Nah, 3 Ya. akun itu lumayan, yang check out itu ada di satu akun fashion. Kemarin mau lebaran itu omsetnya bisa sampai 4 jutaan. Lumayan bagi saya pemula dengan followers sedikit karena itu akun baru. Iya. Nah, di sini saya mau ngembangin akun itu, tapi followersnya itu baru puluhan. Untuk naikin followers, apakah saya perlu live ya? Kalau Boost memang post aja, ada waktu coba. dan bisa, perlu nggak apa-apa. Cuman kalau live itu emang bisa ngangkat ini ya, ngangkat view akun kita ke depannya. Tapi ya nggak signifikan, lebih cepat dari video yang FYP. Iya, video Kalau- saya itu ada satu video yang sampai 7.000 viewersnya. Terus saya upload lagi Nah itu yang tuh 7.000 coba sampai di ini aja 1.000. Mbak, di boost. Di boost post diiklanin aja Mbak yang 7.000 itu gitu biar Oh naik. gitu. Yang 7.000 di boost. Biasanya kalau ada satu video yang naik, view-nya mulai naik puluhan ribu atau ratusan ribu, nanti video yang lain ikut keangkat. Di boostnya Followersnya pakai juga apa? otomatis pasti nambah. Ngiklan Itu yang promosi 30.000 aja. yang 30.000 kan ya? Oh, Gambar. iya. Tapi saya tuh Ya, rencananya tuh gambar kedepannya pengen seriusin gitu ya, pengen Di- buka toko live gitu kan, kayak affiliate Gimana yang bagus? sukses itu. Iya. Jadi beli sampel, terus pajang gitu, karena saya juga bisa jual di rumah gitu sampel-sampelnya. Saya sering pajang itu di WA untuk ibu-ibu yang di sekitar rumah saya yang nggak ada TikTok, belinya lewat saya gitu. Jadi saya dapat komisi dari TikTok juga, terus saya juga bisa ngejual harga dengan Jual harga offline saya ya? di sini gitu. Iya. Kalau live itu gimana ya Kak ya? Kalau live misal ada sampelnya ya bagus. Kalau nggak ada bisa pakai ini Mbak. Kalau dulu aku pas fashion itu istriku pakai, kan dia jualan jilbab ya, jilbab yang ada di rumah aja. Misalnya jilbabnya warna hitam, dia padahal mereknya beda, nggak sama-sama yang di iya. keranjang. Iya, saya pernah nyobain buat- itu di konten buku anak-anak. Kan anak-anak saya punya buku banyak tuh. Nah, di mainan edukasi itu saya live pakai buku anak-anak gitu, nyoba sekali konten, mau nyoba sekali live aja. Terus sekarang Iya. belum nyoba lagi. Oke. Ya cuman kalau live emang harus ini ya, harus konsisten juga sama kayak bikin upload VT. Jadi dia misalnya kita live biasa, seininya aja sih sebenarnya, jamnya nggak harus sama mungkin ya, tapi sebisanya kita. Kalau kita misal lagi sambil kerja ya bisanya malam, ya live malam aja nggak apa-apa. Oh gitu, oke. Terus ini lagi Mas, saya kan baru puluhan kan followersnya. Terus untuk upload lagi VT supaya viewersnya banyak seperti viewers yang 7.000 tadi, itu gimana ya caranya Mas untuk waktu-waktunya? Itu coba diamati lagi yang 7.000 itu pas uploadnya dulu jam berapa, terus jenis kontennya kayak apa. Nah upload di jam itu dan jenis kontennya disamain kayak gitu. Oh iya, oke ya Mas. Ya cukup, nanti saya kalau misalnya ada pertanyaan saya tanya lagi. Mungkin yang lain ada yang mau tanya. Oke, siap. Ini kita Ada call kasih to action ini ya, tetap ada call to action apa,
beli di keranjang kuning. Jadi nanti ada yang komen keranjangnya mana kak, keranjangnya mana kak. Nanti bisa kita balas pakai video lain. Oke. Sudah Pak mau tanya 20. Pak. Oh, oke, silakan satu pertanyaan sebelum ke Mas Devan. Nanti Oke, setelah oke. pertanyaan ini kita Lama kasih nanti, Mas. kesempatan ke Mas Devan ya, udah 20 menit soalnya. Lanjut. Oke, siap, Lanjut, siap. Mbak. Halo. Ya, Webinar. Iya, Mbak. Saya mau tanya. Kalau kalau saya itu kan cuma sekitar 30 ya. Ada yang FT saya itu ada 35K, tapi nggak ada yang CO. Itu gimana ya untuk menaikkan follower agar dapat agar banyak yang CO gitu. Kalau ada yang check out apa enggak sebenarnya tergantung produknya juga ya Mbak. Biasanya itu kalau VT kita FYP tapi nggak ada yang CO, biasanya itu memang produknya kurang diminati sama audiens dari video kita. Yang kedua bisa jadi FYP-nya nyasar ke bocil. Itu coba dicek di insight videonya, dia audiensnya apakah nyasar ke luar negeri apa enggak, terus umur yang nonton apa bocil apa orangnya terlalu tua apa enggak, terus produknya juga yang dijual apa. Kebanyakan ya kan produk saya itu yang saya jual kan fashion, itu yang kebanyakan FYP itu umur 18 sampai 24 yang Nonton. yang view-nya banyak itu. Jadi Ininya Mbak, nggak ini ada yang CO selama jenis puasa kelaminnya? itu. Aduh, cuma dari, beberapa gitu yang CO. dari jenis kelamin Perempuan. mungkin. Oh, perempuan. Perempuan. Yang Dan dijual itu Indonesia semuanya. Fashionnya apa Mbak? Fashion wanita semuanya. Nah, Kalau- itu kan saya sempat yang akun satu itu kan, yang akun satu itu itu ya juga fashion tapi JJE SS tapi itu followernya baru 2000 followernya baru 200-an gitu. Saya itu sempat beli sampel sendiri sampai habis 3 juta. Tapi itu Wow. yang nonton itu ya cuma sedikit, cuma 10, 6 gitu. Waduh, itu gimana ya Kak ya agar bisa dapat menaikkan Itu kalau- follower gitu yang kalau nonton ada banyak sampel- itu gimana sampai saya Kalau itu Mbak Rehan, kalau ada sampel mending bikin ini aja Mbak, konten-konten original, rekam dari HP sampelnya, review-review produk kayak gitu. Tapi nggak harus pakai keranjang semua, di mix aja. Nanti kalau tanpa keranjang kan biasanya lebih cepat naik followersnya. Terus juga berarti pas harus diselingi, nggak usah pakai 1 kali 2 kali, nggak harus pakai keranjang kuning berarti Kak ya. iya Dapat misalnya menaikkan followernya. misal sehari bisa ngupload, misal kita sehari sempat ngupload 3 konten, bisa di mix 2 konten, nggak perlu pakai keranjang, bisa edukasi atau review-review produknya, nanti yang satunya buat jualan pakai keranjang. Tapi pastikan kontennya itu ngundang interaksi ya, misalnya kalau kayak fashion ya walaupun tanpa keranjang kita tetap ngasih call to action, silakan teman-teman yang mau beli bisa cek keranjang kuning di bawah, jadi biar penontonnya komen keranjangnya nggak ada kayak gitu. Intinya biar kita Iya sih, mancing saya interaksi juga- lah. Iya. Ya kebanyakan gitu, kalau nggak ada keranjang kuningnya itu kok view-nya terus naik Iya, terus emang. gitu. Tapi kalau ada keranjang kuningnya kok view-nya turun terus. Jadi bingung gitu. Nggak apa-apa kalau ada yang naik tanpa keranjang terus pakai keranjang turun, yang pakai keranjang bisa di boost 15.000 aja, nggak cukup lah 15.000. Itu udah dapat banyak view. Tapi- kalau emang videonya ada ajakan interaksi. Tapi anehnya itu loh, follower kok gak naik-naik, itu gimana ya Kak ya?
Ya berarti kontennya kurang menarik. Oh gitu ya. Kurang menarik di mata customer, di mata yang lihat. Mm-mm. Oke, kita Iya, lanjut iya, ya. Nah, kita lanjut. Silakan Mas Ya. Devan, silakan. Lanjut nyambung nih masalah konten tuh, langsung nyambung berarti ke Mas Devan nih, pakarnya konten Pakar mengonten. konten. Iya, masalah yang bisa apa? Yang mengundang interaksi dan yang bisa membangun akun jangka panjang. Jadi nggak capek Ya. hit and run terus-terusan gitu. Oke, langsung saja Mas Devan. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya? Jelas banget. Jelas Mas, jelas. Ini agak kurang Jelas, sehat jelas. juga. Tapi kita coba belajar malam ini singkat-singkat aja. Semoga bisa didapat ilmu-ilmu yang bakal dipraktekkan ke depannya ya. Nah, langsung aja nih, karena tadi banyak nih yang sharing gimana cara naikin followers, kontennya kenapa sepi, atau yang nontonnya sedikit. Nah, itu ada beberapa faktor penyebabnya. Dan dari pengalaman-pengalaman saya, untuk bangun akun dan bisa dapat followers ratusan ribu, jutaan itu dengan cepat, pertama itu salah satunya ya dari kontennya. Dan kontennya itu perlu kita apa ya, harus ada variasi gitu. Ketika orang mau follow, alasan orang mau follow akun kita itu salah satunya karena melihat konten-konten kita itu variasi atau menjawab apa ya, kebutuhan merekanya. Nah, maksudnya itu ketika mereka mau cari tentang belajar TikTok affiliate, nah misalkan nih ada orang yang bangun konten atau bangun akun seputar edukasi TikTok affiliate, nah dia fokusnya di materi konten TikTok affiliate dan di situ banyak seputar tips dibahasnya. Nah, ini masuk ke dalam pilar konten kalau saya sebutnya ya, pilar konten. Jadi satu akun itu bagusnya kita punya 2 atau maksimal itu 5 pilar konten. Nah, pilar konten itu apa? Itu jenis apa ya? Jenis konten yang akan kita bagikan ke audiens. Nah, ketika salah satu pilar konten kita atau salah satu konten kita masuk FYP, nah orang itu akan melakukan engagement yang pertama adalah dengan melakukan like ya, untuk menandai oh ini kontennya saya suka. Nah, kemudian kalau benar-benar kontennya ini bermanfaat atau pengen dibuka lebih lanjut lagi atau hal lainnya, mereka akan bookmark, nge-save konten kita. Nah, dan lebih lanjut lagi mereka baru masuk ke halaman profilnya kita. Ketika sudah masuk halaman profilnya kita, lihat konten-kontennya kita, kalau nggak ada variasi, itu kecil kemungkinan akan mau mereka follow. Kalau banyak variasinya, maksudnya variasi itu pembahasannya itu berbeda-beda, maksudnya bukan campur-campur niche ya, tapi pembahasannya itu ada poin-poinnya, atau produknya pun dikemas kontennya dengan berbeda-beda, itu akan lebih besar peluangnya untuk mereka follow. Nah, misalkan untuk salah satu tips untuk nambah follower, kalau ngejarnya followers ya, jangan masukin konten keranjang kuning dulu. Jangan perbanyak konten keranjang kuning. Kalau saran saya, kalau dari pengalaman saya sendiri ya. Karena konten keranjang kuning saat ini emang sebagian besar itu dibatasi views-nya. Nah, kalau tips dari saya dan Mas Lutfi juga udah share tadi, itu kalau misalkan kita upload 5 konten, misalkan 3 kontennya itu tanpa keranjang, 2 kontennya pakai keranjang kuning. Nah, dan 3 konten tanpa keranjang, sinyalnya putus-putus, jelas nggak? Putus-putus. Jelas Mas. Itu ada yang komen. Nah, anggap kita punya akun tentang apa misalkan skincare ya. Di modul sih saya juga udah sempat ngebahas nggak ya, kalau nggak salah sih ada juga sedikit. Nah, di modul itu saya sempat bahas tentang
variasi kontennya. Misalkan kalau akun kita bicara tentang skincare, dua konten tautan keranjang kuning ini, satu konten soft selling, satu konten hard selling. Nah, tiga konten lagi yang anggaplah pilar konten lainnya itu konten tentang review produk tanpa perlu masukin keranjang kuning. Nah, biasanya kalau review produk itu lebih berpotensi FYP kalau kemasannya juga unik, kalau kemasannya juga menarik dan nggak hanya ngebahas fitur-fiturnya, gimana caranya orang itu ketika nonton konten kita mereka langsung dapat gambaran manfaat untuk ketika mereka pakai. Nah, ketika mereka dapat manfaatnya dari konten kita, mereka kemungkinan besar akan beli, akan follow. Nah, kalau bangun personal branding, nah jauh lebih bagus gitu, karena kita ketika nanti ada views-nya yang 200-an atau 300-an itu kita nggak akan pusing, karena tujuan kita untuk bisa bertahan lama. Nah, cara bangun personal branding yang sederhana kalau untuk affiliate saat ini biar beda dari orang-orang lain, kita salah satunya tipsnya itu ya pakai suara sendiri, voice over sendiri. Coba mulai berani gitu ngeluarin voice over sendiri ketika melakukan editing. Nah, kebanyakan kan pakai suara dari Google atau text to speech ya. Nah, sayang banget sih. Kalau saran saya dari akun-akun yang sudah saya bangun sih, hampir semuanya itu formatnya itu pasti kan personal brandingnya si akun itu. Nah, misalkan saya bangun akun tentang fashion, ya saya yang tampil di depan kontennya itu, bukan cuma model screenshotannya aja. Tapi kalau emang masih nggak ada sampel atau produknya, tipsnya itu tadi pakai suara sendiri itu udah cukup, atau bikin pop up video kecil bagian bawah atau bagian atas seperti video reaction, atau kita menjelaskan lebih detail lagi, atau pakai green screen atau semacamnya. Itu jauh lebih unik dibanding kebanyakan orang-orang main affiliate pakai screenshotan, model SS, jedak-jeduk, model vicin ya. Nah, kalau saran saya kalau emang mau bertahan lebih lama, mau effort sedikit, ya bagus saya sarannya bangun personal branding. Nah, terus ada hal yang kalau emang teman-teman ngejar follower, fokusnya ya bukan jualan. Fokusnya bukan di jualan check out. Kalau teman-teman ngejar follower, check out itu pasti sedikit. Tapi kalau teman-teman pengen ngejar konversi, follower itu nanti bertambahnya itu memang nggak langsung jos cepat gitu, kecuali ada satu konten yang emang bukan konten keranjang kuning, atau kalaupun konten keranjang kuning, kontennya itu benar-benar bermanfaat banget untuk si penontonnya, si audiensnya yang lihat saat itu. Coba dilihat kembali kalau kita sendiri scroll konten gitu kan, lewat konten orang yang FYP, coba pertanyakan alasan apa, kenapa kita mau follow akun itu. Nah, kalau bisa ngejawab, coba diterapkan di akunnya kita. Misalkan kita mau follow akun orang ini, karena kita pengen lihat tips-tips editing konten, atau kita mau lihat cara konten yang dia buat, teknik konten yang dia buat tuh seperti apa, variasi kontennya seperti apa, atau kita nge-follow akun dia itu mau lihat tren produknya apa gitu. Nah, pasti ada alasan ketika kita mau memutuskan untuk follow. Nah, kalau di affiliate, ya fokusnya itu lebih ke hard selling dibanding ke soft selling. Nah, tapi saran saya tetap perbanyak konten yang berisi value-nya dibanding
ngebahas tentang fitur seperti harga murah, produknya produknya itu terbatas segala macam, lebih kedepankan sisi value untuk si audiens itu. Kalau value-nya sampai, orang itu bakal mau check out, bakal lebih rela check out karena sudah menjawab kebutuhan mereka, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran mereka gitu. Kalau mereka butuh ilmu tentang, misalnya kayak jual kitab merah itu, mereka butuh tentang ilmu cara cari cuan dari TikTok affiliate. Nah, mereka fokusnya nyari ilmu-ilmu dari buku itu, makanya mereka langsung nggak pikir panjang ketika dijelaskan sama kontennya itu, sudah detailnya poin 1, poin 2 detailnya seperti apa, mereka akan check out dulu, lalu mungkin selanjutnya akan follow si akun itu untuk tahu lebih banyak lagi tips-tips lainnya atau cari konten referensi lain sebagainya. Tips saya sih ya itu nggak usah ribet. Kalau kita masih fokus di views itu bikin kita down. Kalau saran saya, ketika sudah upload konten, ya udah fokus pikirkan kedepannya mau upload konten yang gimana lagi nih, yang kira-kira dari konten sebelumnya kalau nggak naik, ya kita harus tingkatkan lagi nih kualitas kontennya, bisa dari soundnya atau dari pemilihan angle kontennya, dari hashtagnya juga bisa. Dan ada beberapa tips nih kalau untuk optimasi konten ya. Satu, itu usahakan konten kita itu kalau memang pakai voice over, tambahkan berupa subtitle. Karena akan lebih unik, satu, lebih terbaca sama algoritma TikTok atau meta algoritma TikToknya. Nah, kemudian yang kedua, sound. Ketika kita mau upload konten, kita bisa tambahkan sound yang disarankan sama si TikToknya. Jadi nggak usah kita cari konten ini, misalnya kita ada dapat nih konten, kita lihat dari konten orang lain, kita save soundnya. Nah, kalau saran saya, kalau beberapa minggu ini saya lagi nyoba emang fokus upload konten, tapi saya ngupload konten dengan nambahin sound yang disarankan TikTok itu langsung. Dan saya random aja tuh milihnya tuh, nggak saya harus coba ini, nggak, saya pilih aja pokoknya konten yang disarankan langsung TikTok, ya udah saya pakai, saya upload kontennya. Dan sebagian besar 50%-nya itu FYP. Nah, coba aja tuh tipsnya dari saya kayak gitu. Terus durasinya itu sebenarnya nggak ngaruh, mau 30 detik, mau 15 detik, mau 10 detik, atau mau 1 menit. Asal kontennya itu sudah bisa membuat orang stay dan menjawab semua kebutuhan si audiens di dalam konten itu, ya udah kelar. Jadi kalaupun memang bisa dipadatkan 10 detik, silahkan. Karena video itu baru terhitung 1 views ketika ada orang yang nonton 3 detik. Nah, dan kalau misalkan 10 detik, kalau bisa menjaga itu, ya silahkan aja dibuat. Tadi tipsnya itu, 1, tambahkan subtitle, tambahkan sound dari yang disarankan TikTok. Nggak usah cari-cari sound dipakai yang lagi tren itu apa. Nah, kalau saya sih sekarang itu tipsnya sih kayak gitu aja. Saya beberapa akun saya pakein konten yang disarankan TikTok aja, dan alhamdulillah FYP, kebanyakannya FYP gitu. Meskipun ini ada nih, kemarin akun saya itu udah 7 bulan nggak saya mainkan sama sekali, dan saya upload konten dengan variasi lain, dan ya langsung meledak gitu FYP. Konsepnya pakai yang tadi saya bilang itu, ada subtitle, ada sound yang dari TikToknya langsung, yang disarankan TikTok langsung. Itu aja sih. Selebihnya dari modul-modul juga udah dijelaskan. Asal konten itu punya value, udah aman tuh. Value-nya sampai ke audiens, bisa engage orang, ya udah aman tuh. Kemungkinan besar pasti FYP, dan jangan fokus ke views-nya. Itu sih. Kalau ada pertanyaan nanti sambil saya jawabin. Silakan yang mau tanya boleh raise hand.
Barangkali ada pertanyaan, masih ada waktu kurang lebih 20 menitan lagi ya. Iya. Oke, Mas Faiz, silahkan. Ya, assalamualaikum Mas Devan. Gimana, suara nggak dengar? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar nggak Mas? Waalaikumsalam, dengar Mas. Dengar. Iya. Oh, mau tanya itu kan kalau bikin apa subtitle itu kalau di Capcut kan bisa, kalau di VN itu ada nggak Mas? Oh, saya nggak pakai VN, jadi saya belum paham kali gimana. Oh iya ya, Tapi kalau saran saya bisa kan dari pembuatan subtitle bawaan dari TikTok pun juga nggak masalah. Jadi tinggal tambahkan kalau emang covernya jelas suaranya baru di diedit. TikTok ada ya Mas ya? Ada ketika mau diupload itu Oh iya. title tuh. Nah, selama Tambahkan ini aja itu. ngedit dulu lewat Putus VN. ya kak ya. Iya. Jaringan saya yang Kebanyakan kemarin lagi lemot ya. saya uploadnya dari Halo? Ya, lanjut Mas. jelas suaranya. Ya jelas. Kalau kebanyakan kemarin saya upload udah 7 konten gitu kan. Saya 3 konten itu saya pakai subtitle, yang 4 konten lainnya itu nggak emang kontennya nggak ada subtitle, emang sengaja nggak pakai subtitle karena nggak ada voiceover segala macam. Nah, konten yang pakai subtitle itu saya justru nambahinnya bukan dari aplikasi CapCut-nya. Saya langsung aktifkan aja dari fitur di editing TikTok-nya langsung. Udah. Ya oke. Makin banyak fitur yang kita gunakan dari TikTok langsung, kemungkinan besar FYP. Kalau dari saya sendiri ya. Iya. Nah, kalau akun teman-teman gimana? 10 Mau tanya lagi Mas. 10 menit lagi. Boleh. Kan mengenai iklan tadi yang Mas Lutfi itu ya, yang di akun Kitab Merah itu ya. Iya. Itu mau tanya, itu pas ngiklannya itu view-nya pas berapa itu, pas terus diiklanin itu view-nya berapa, terus kondisi view-nya itu pas lagi kenceng atau udah anyep baru diiklanin, sama minta ya kisi-kisinya lah, maksudnya video yang layak diiklanin itu biar nggak boncos tuh gimana Mas? Iya Mas. Jadi kalau itu kan aku ngiklan pas awal bikin akun aja ya. Itu iklan pas awal bikin akun, yang pertama memang sengaja buat nyepetin dapat view. Kemudian yang keduanya baru ke pembelian produknya. Jadi untuk yang pertama itu saya mulai iklanin pas view-nya udah di atas 1000. Untuk video yang kedua ya, padahal video yang pertama itu baru ratusan. Video yang kedua pas udah mulai naik ada 1000 view langsung aku iklanin. Dan video yang ketiga itu aku iklanin pas baru pertama upload Mas. Jadi pertama upload, saya nguploadnya itu sengaja subuh ya. Di iklannya juga pas subuh, jadi ngabisin budgetnya waktunya agak lama sampai malam. Soalnya kalau kita iklaninnya itu siang, ya kepakainya itu nanti budget iklan yang kita keluarin dari siang sampai malam itu. Tapi kalau kita dari pagi itu lebih maksimal, karena kita akan dicarikan audiensnya itu lebih lama waktunya. Soalnya biasanya itu enggak, misal kita boost postingan 30.000 itu enggak langsung habis 1-2 jam ya kalau lewat boost promosi. Beda kalau lewat Ads Manager di TikToknya itu malah cepat, 200.000 bisa langsung hitungan jam. Tapi kalau lewat boost postingan di video itu saya lebih dari subuh, sekitar jam 5 jam 6 lah maksimal. Jadi nanti sampai malam itu bisa berpotensi dapat banyak view. Untuk nunggu berapa view-nya dulu itu ya itu tadi yang udah di atas 1000 sama baru upload. Tapi untuk video yang baru upload juga aku pastikan itu ya Mas, memang ada yang mancing-mancing
emosional audiensnya lah. Kalau kayak tadi kan video di cerita TikTok affiliate itu kan kebanyakan saya cuman share dashboard ya. Kalau urusan share dashboard ini kan orang akan lebih lebih apa ya, lebih tertarik lah karena mereka akan menganggap itu nyari duit gampang atau mudah, walaupun ya nggak semudah itu ya, tapi lebih mancing emosionalnya orang buat komen. Kemudian ada ajakan untuk beli bukunya di bagian akhir, dan itu yang aku iklanin. Untuk awal postingan pun aku iklanin yang kayak gitu. Mungkin itu sih Mas, nanti bisa disesuaikan aja sama produk yang Mas jual. Halo, Ya, 7 menit lagi, silakan. izin nanya Sok, Silakan Afan. Mas. kepada ini Mas Devan. Saya ingin bertanya mengenai 3 detik pertama untuk memancing audien gitu kan. Bisa dikasih tips hook yang bisa memancing emosi ataupun penasaran biar video saya ditonton sampai habis gitu, Mas. Oke. Jadi kalau dari modul jago TikTok saya sih, saya udah bocorkan sedikit deh. Ada 5 jenis hook yang bisa kita pakai, atau 5 jenis opening yang bisa kita pakai. Pertama itu headlines, yang kebanyakan orang kan sering makainya itu tuh. Jadi headline itu kayak misalkan jangan buka konten ini, atau jangan tonton sampai habis kalau kalian nggak mau dapat ratusan juta, misalkan itu headline tuh. Ada tulisannya di awal video gitu kan, atau gara-gara pakai ini muka saya jadi glowing dalam 7 hari misalkan. Nah itu udah berupa tips hook headline namanya. Bisa kita omongkan, atau kita merupakan cuman berupa teks aja gitu di awal video. Nah itu headline namanya, hook headline. Nah yang tips kedua, kalau mau buat konten hooknya itu yang menarik, bisa pakai video hook namanya. Nah kita cari video yang atau bagian dari konten kita itu, bagian yang paling menariknya kita letakin di depan. Putus-putus nggak ya? Waktunya mau Enggak Mas, enggak putus-putus. mau habis, Mas. Jadi bagian paling menarik dari video 5 kita menit lagi. letakin di bagian di depan, atau kita cari opening videonya itu tanpa perlu edit lagi ya. Tapi emang udah paling menarik gitu videonya, itu emang udah bisa bikin orang berhenti, entah misalkan mukanya beruntusan misal gitu kan, beruntusan dia lagi nangis. Nah itu kan bikin orang udah penasaran itu kenapa mukanya beruntusan, atau itu udah bikin emosi, udah merasa jijik atau penasaran kenapa kenapa mukanya bisa seperti itu. Nah jadi cari video atau bagian cuplikan video yang emang udah ngehook banget gitu, udah unik, udah bisa bikin orang nge-scroll. Kemudian hook yang ketiga itu dari sound. Nah jadi ada kadang-kadang orang nge-scroll konten. Nah ketika mereka scroll konten, kalau video hooknya itu nggak kuat atau headline hooknya nggak kuat, tapi audionya itu sudah familiar, nah mereka kan mau nonton konten sampai habis nih. Misalkan kayak konten adik kecil atau konten itu parah nih kan bakal mau dilihat sampai selesai itu. Nah itu tuh hook audio namanya. Jadi mereka itu udah Oke, Mas, udah lihat. maaf Mas Devan, saya potong sebentar. Ini waktunya tinggal 3 menit, nanti langsung closing aja ya, Iya, sekalian. siap. Nah jadi fokusnya saya 3 itu aja ya, ini nggak bisa panjang-panjang lagi. Jadi kalau memang mau buat hook headline, nah bisa pakai teks, berupa teks, atau kita langsung ngomong di depan kamera, atau voice over kita sampaikan. Nah kemudian ya buatnya hooknya itu harus ada yang bisa mancing emosi gitu, yang
yang emosi itu bisa macam-macam, bisa bikin orang marah, kesal, senang, benci, jijik dan lain sebagainya ya. Nah kemudian hook berupa video ini yang kita cari, yang cuplikan itu yang paling mantap lah, paling kuat lah efeknya. Nah kemudian yang ketiga itu hook audio. Nah cari hook konten-konten, misalkan kalau kita scroll kalau kita lihat videonya ini nggak bagus, headline-nya nggak bagus gitu kan, cuplikannya pertama nggak bagus, tapi kita ke hook dengan audio ini, nah boleh tuh disimpan dulu audio itu untuk kita pakai. Nah itu aja sih tipsnya, dan segitu aja sih sepertinya sharing-sharing silaturahmi kita malam ini. Mungkin di lain kesempatan kita akan lanjutkan lagi. Saya Devan dan Mas Lutfi dan Mas Windre, Mas Salim dan tim MTA lainnya mengucapkan semoga teman-teman sukses selalu. Semoga murah rezekinya, makin banyak rezekinya. Amin. Amin. Kalau butuh apa-apa kita tetap bakal support kok. Itu aja sih. Terima kasih banyak udah join di Amin. Maafkan kalau kami masih ada kekurangan dan lain sebagainya. Ya itu Mas Indra, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, padahal masih banyak pertanyaan ini, Bang. Di Japri aja nantilah di ini. Ya. Siap. Sip. Oke, Siap. terima kasih.